Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak yakin semua pasti dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa selalu menggunakan masker dan cuci tangan. Sudah siap ibadah sekolah minggu? Mari kita ambil sikap, duduk, tenang, lipat tangan. Kita akan sama-sama bersaat teduh mempersiapkan hati kita. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Kita diperbolehkan saling bertemu di dalam Yesus Kristus melalui persekutuan yang indah pada hari ini. Hari yang Tuhan kuduskan bagi kita. Meskipun situasi pandemi yang kini membatasi ruang gerak kita, percayalah bahwa tidak akan ada hal yang akan membatasi kita untuk beribadah dan mengucap syukur kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari mengambil sikap doa sambil kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 353 ayat yang pertama. Sungguh lembut Tuhan Yesus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai, mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil kau yang sesat, marilah. Ibadah hari Minggu pada saat ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari segala orang kudus. Kiranya kasih Allah Bapa dan dari Yesus Kristus selalu menyertai kita sekalian. Mazmur pasalnya yang ke-68 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan. Beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi, bahkan langit, mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang.
ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ke-10 hukum Tuhan mengajarkan kita bagaimana mengasihi sesama kita. Karena di dalam kasih pasti ada kelemah lembutan. Di dalam kasih pasti ada saling memaafkan. Di dalam kasih pasti ada kemurahan hati. Karena kasih berasal dari Allah. Mari kita saling mengasihi sambil menyanyikan pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan.
kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tuhan selalu baik bagi kita, selalu setia menjaga dan memelihara kita. Tidak jarang hati Tuhan ikut terluka karena tingkah laku kita. Tuhan merasa sedih karena perlakuan kita kepadanya. Tetapi kadang kita sebagai anak-anaknya tidak menyadari. Bahkan kita kadang merasa acuh tak acuh. Tuhan ikut merasakan kesedihan yang dialami oleh orang tua kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, teman-teman kita, bahkan seluruh orang yang ada di sekitar kita. Yang mungkin terluka karena kita, menangis karena kita, bahkan kecewa karena kita. Adakah kamu menyesal telah melakukannya secara sengaja atau tidak? Saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita sambil menyanyikan Kidung Jemaat 467 ayat pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhanku, bila hati kawan. Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra. Amin, amin. Tuhan panjang sabar dan limpah kasih setia. Seperti firman-Nya melalui kitab 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bersyukurlah senantiasa teman-teman dan adik-adikku sekalian, karena Allah kita Allah yang baik. Walaupun kita berdosa, selama kita sadar dan mengakuinya, kita pasti diampuni. Mari, sebagai wujud ungkapan syukur kita membawa persembahan kita melalui renungan dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Syukur padamu ya Allah. NKB 133 ayat pertama kita nyanyikan bersama-sama.
kita mendoakan persembahan yang telah kita kumpulkan bersama. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, Allah yang penuh kasih dan senantiasa setia bagi kami. Ini kami anak-anak Tuhan kembali datang berdoa mengucap syukur untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan bersama. Walaupun kondisi saat ini masih memungkinkan kami untuk beribadah dari rumah masing-masing, namun kami yakin dan percaya ungkapan syukur kami dan kerinduan kami bersuka cita dan bersekutu itu tak akan pernah hilang untuk-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kiranya Engkau berkenan memulihkan negeri kami agar kami dapat kembali berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Dan kiranya persembahan yang telah kami kumpulkan pun dapat dikelola oleh kakak-kakak atau guru-guru sekolah minggu, bahkan pihak-pihak yang bertanggung jawab. Bapa dalam kerajaan sorga, saat ini kami menyiapkan hati kami untuk membaca dan mendengarkan cerita firman kebenaran-Mu. Engkau buka hati kami Tuhan, buka akal kami, agar kami dapat mengerti dan memahami serta menjalankan, bahkan melakukan semua yang firman Tuhan sampaikan pada kami hari ini. Karena itu Tuhan, berkatilah guru sekolah minggu yang akan menyampaikannya, dan kiranya nama-Mu yang kami puji dan muliakan. Ini kami yang berdoa dalam nama Yesus. Amin. Adik-adik yang terkasih, kakak yakin kalian pernah bingung menentukan satu pilihan. Apapun itu, mungkin saat bermain, saat belajar, atau bahkan di rumah kalian masing-masing. Hubungannya dengan orang tua, adik, kakak, atau siapapun. Pasti kalian pernah bingung memilih antara satu dengan yang lain. Mana hal yang mungkin cocok buat saya, mana hal yang mungkin mama suka atau papa suka, dan lain sebagainya. Lalu untuk menentukannya, kamu pakai cara apa? Mungkin pada saat bermain di sekolah dengan teman-teman, kita mungkin saling suit menentukan salah satunya, atau mungkin pimpa, atau bahkan ada yang sampai membuang undi. Membuang undi. Seperti apa membuang undi? Lalu apa hubungannya dengan cerita kita hari ini? Kalian akan tahu setelah kita sama-sama baca Alkitab. Mari kita buka dari kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-26. Kisah Para Rasul masih di Perjanjian Baru, pasalnya yang pertama, ayat 12 hingga ayatnya yang ke-26. Nah, Alkitab sudah terbuka di depan kalian. Kita akan baca bersama-sama melalui video tayangan singkat berikut ini. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu. Kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus
dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Hakal dama, artinya tanah darah. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Nah, adik-adik, baru saja kita sudah membaca Alkitab bersama-sama. Dan adik-adik, apakah sekalian sudah tahu apa hubungannya membuang undi atau mengundi dengan cerita kita pada hari ini? Mungkin sudah ada yang tahu, tapi apa ya maksudnya ya? Nah, untuk mengetahui lebih jelas, kita akan dengarkan baik-baik cerita kita hari ini. Kalian tahu, Yesus telah naik ke sorga. Dan para murid ke-11 rasul saat itu kembali dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Pada saat mereka kembali, mereka menempuh perjalanan sejauh seperjalanan Sabat. Dikatakan di dalam Alkitab, seperjalanan Sabat. Apa sih maksudnya? Nah, ternyata adik-adik perlu ketahui, seperjalanan Sabat itu berarti mereka menempuh jarak yang ditentukan oleh aturan gerejawi Yahudi di masa itu. Dan mereka memang melakukan perjalanan itu di hari Sabat. Dan ketentuan yang diatur adalah pada hari Sabat, setiap orang hanya bisa menempuh perjalanan sejauh 1828 meter atau 1,8 kilo. Jadi kira-kira sejauh perjalanan itulah yang mereka tempuh dari Bukit Zaitun menuju ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, adik-adik ketahui apa yang mereka lakukan. Mereka tidak lalu bercerita ke sana kemari. Mereka tidak hanya duduk diam, tetapi mereka bertekun di dalam doa. Di dalam Alkitab dikatakan mereka berkumpul dan mereka kembali berdoa. Lihat adik-adik sekalian, mereka sangat sehati. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka menyerahkan semua aktivitas mereka. Mereka menyerahkan semua kegiatan mereka hari itu kepada Tuhan melalui doa. Nah, adik-adik perlu ketahui bahwa mereka selalu berdoa sebelum melakukan kegiatan. Mereka selalu menyerahkan kegiatan mereka kepada Tuhan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan itu. Mereka melaksanakan doa di awal sebelum mengerjakan sesuatu. Apakah itu yang juga kalian lakukan? Mungkin saat berdoa sebelum makan. Mungkin saat berdoa sebelum tidur. Atau bahkan kita berdoa sebelum belajar dan sebelum berangkat ke sekolah. Mungkin sampai sekarang masih ada yang berpikir bahwa saya harus berdoa karena disuruh mama. Saya harus berdoa karena disuruh papa. Atau saya harus berdoa karena disuruh kakak sekolah minggu. Tetapi firman Tuhan bagian ini sudah menyatakan bahwa
berdoa sebelum mengerjakan sesuatu bukan berarti aturan, tetapi itu adalah hal yang harus kita lakukan sebagai bukti bahwa kita menyerahkan semua kegiatan kita untuk dipimpin oleh Tuhan. Mantap. Nah, sama seperti ke-11 rasul tadi atau ke-11 murid tadi. Mereka berdoa bersama-sama sebelum beraktivitas. Dan di hari-hari itu, Alkitab mengatakan 11 murid berkumpul bersama-sama dengan orang-orang banyak. Di situ dikatakan sekitar 120 orang banyaknya. Apa yang mereka lakukan? Ternyata Petrus berkata bahwa mereka harus menggenapkan nubuatan. Mereka harus menjadi saksi buat orang-orang yang belum percaya Tuhan Yesus. Tetapi dikatakan bahwa mereka harus menggenapi nubuatan yang tertulis dalam kitab Mazmur. Kita baca bersama-sama kembali ayat 20. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Kira-kira nubuatan ini mengarah ke siapa ya? Ada yang tahu mengapa mereka hanya berjumlah 11? Kira-kira siapa yang kurang satu ya? Karena yang kita ketahui adalah murid-murid Tuhan Yesus ada 12. Tetapi di dalam Alkitab ini dikatakan hanya 11. Hanya 11. Ada yang tahu siapakah kurang satu? Benar sekali. Dia adalah Yudas Iskariot. Lalu kira-kira ada yang tahu Yudas kemana? Iya, mungkin jawaban kalian benar, bahwa Yudas Iskariot telah mati. Sungguh sangat disayangkan. Kakak pun merasa sedih. Yudas adalah salah satu dari murid Tuhan Yesus. Salah satu dari orang-orang yang selalu mengikuti Yesus kemanapun mereka berada. Tetapi sayangnya Yudas tidak bisa setia hingga akhir. Dia malah menjual Yesus dengan berapa? 30 keping perak. Dan adik-adik ketahui, uang itu dia pakai untuk membeli sebidang tanah, dan dia ternyata mati di tanah itu. Di dalam Alkitab dikatakan hakal dama atau tanah darah. Karena itulah, untuk menggenapi nubuatan itu, atau untuk menyatakan bagaimana apa yang sudah dinubuatkan atau apa yang sudah dijanjikan benar-benar terjadi, para murid, ke-11 murid ini menyatakan kepada orang banyak bahwa mereka harus memilih siapa pengganti Yudas. Yudas telah gagal menjadi saksi. Yudas telah gagal menjadi orang yang seharusnya membawa kabar keselamatan kepada orang banyak. Begitupun kita, anak-anak Tuhan. Kita harus selalu setia menjadi saksi. Lalu, seperti apa itu menjadi saksi? Kenapa kita harus setia? Nah, menjadi saksi adalah bagaimana kita benar-benar berdiri untuk menyatakan kebenaran kepada orang banyak. Karena itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajarkan kasih kepada kita. Dan itulah yang juga harus kita jadikan kesaksian kepada orang banyak. Seperti apa bersaksi itu, Kak? Apakah harus terus di depan mimbar dan membaca Alkitab? Ya, bisa seperti itu. Tetapi ada cara lain yang kita bisa lakukan. Menjadi saksi lewat tingkah laku kita, lewat perkataan kita, lewat pikiran kita, dan lewat kasih kita kepada semua orang. Kita harus menjadi saksi yang berani untuk jujur. Kita harus menjadi saksi yang berani untuk berkata benar dan bertindak yang benar. Kita harus menjadi saksi yang berani untuk mengakui kesalahan. Kita juga adalah manusia, tetapi kita sebagai saksi Allah, kita harus berani mengakui kesalahan kita. Dan kita sebagai saksi, kita juga harus berani memperjuangkan kebenaran. Kalau katakan tidak, ya tidak. Kalau katakan benar, ya benar. Dan itulah bukti bahwa kita menjadi murid Tuhan Yesus. Lalu, mereka pun, ke-11 murid tadi, juga harus memilih satu orang untuk menggantikan Yudas. Lalu, bagaimana caranya mereka harus menentukan?
Kita kembali ke dalam Alkitab. Ayat 21 dikatakan bahwa orang-orang yang dipilih atau orang yang akan menggantikan Yudas haruslah orang yang senantiasa berkumpul dengan para murid bersama dengan Tuhan Yesus. Juga orang yang ikut melihat bagaimana baptisan Yohanes sampai pada hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan mereka. Merekalah atau orang-orang yang dipilih itulah akan menjadi saksi dengan saksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, syaratnya katanya sepertinya mudah. Jadi hanya menentukan satu orang yang sudah mengikuti Tuhan Yesus mulai dari saat Yesus dibaptis hingga Yesus naik ke sorga. Siapakah kira-kira? Di dalam Alkitab dimunculkan 2 nama calon pengganti Yudas. Yang pertama, dia adalah Yusuf atau juga memiliki nama Justus atau Barsabas. Ingat ya, ini hanya satu orang loh. Di dalam ayat 23 dikatakan orang pertama namanya Yusuf atau Barsabas atau Justus. Dan orang yang kedua adalah Matias. Dua orang ini diusulkan menjadi calon untuk menggantikan Yudas. Nah, lalu bagaimana cara mereka menentukan satu di antara dua? Mereka membuang undi atau mereka mengundi 2 orang tersebut. Siapapun yang terpilih lewat undian ini, dialah yang akan menjadi pengganti Yudas. Lalu apakah mereka langsung melaksanakan undi? Ternyata tidak. Apa yang mereka lakukan? Ya, mereka berdoa dahulu. Lihat. Berdoa bukan sebuah kebiasaan saja. Tetapi berdoa memang adalah sebuah kebutuhan. Apalagi hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Sama seperti mereka. Pada saat menentukan satu orang ini, mereka dulu berdoa. Lalu apa kata doanya? Kita kembali ke ayat 24. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Di dalam isi doanya, mereka menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bahkan bisa dikatakan mereka membiarkan Tuhan yang memilih lewat cara mereka, yaitu membuang undi. Nah, di situ berarti apa yang telah didoakan sebelum memilih itu juga adalah pilihan Tuhan. Karena itu sangat penting bagi kita semua anak-anak Tuhan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum menentukan pilihan. Apapun dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam saat kita menentukan pilihan. Bahkan sebelum beraktivitas dan sebelum kita melaksanakan tugas kita. Mungkin ke sekolah, membantu orang tua, dan banyak lagi. Adik-adik sekalian, Alkitab pun berkata, setelah membuang undi, siapa yang dipilih? Benar sekali. Matias dipilih untuk menggantikan Yudas dan bersama-sama dengan 11 orang rasul tadi mengabarkan Injil, menjadi saksi bagaimana Yesus lahir sampai dia naik ke sorga. Mereka tahu bagaimana bersaksi kepada orang banyak tentang keberanian Yesus, tentang kebaikan Yesus, tentang mujizat-mujizat yang Yesus sudah lakukan, tentang bagaimana Yesus mengasihi orang banyak, tentang bagaimana Yesus disiksa, disalibkan, bahkan dia mati. Tetapi bagaimana Yesus bangkit dan naik ke surga pun menjadi tugas mereka untuk mereka sampaikan kepada orang banyak. Sehingga orang banyak termasuk kita juga berani untuk menjadi saksi kepada semua orang tentang Tuhan Yesus. Karena itu, anak-anak sekalian, mulai hari ini kita tidak boleh bingung lagi saat memilih. Kita tidak boleh ragu lagi untuk bekerja atau melaksanakan tugas kita. Karena semuanya itu kita sudah awali dengan doa. Dan percaya
bahwa setelah kita berdoa, apapun yang sudah akan kita lakukan, itu juga Tuhan yang atur. Itu Tuhan sudah pilihkan buat kita. Dan Tuhan tidak pernah tinggal diam untuk selalu menjaga kita dan menyertai kita kemanapun kita berada. Karena kita ketahui, apapun yang Tuhan pilihkan buat kita, itu semua adalah yang terbaik buat kita. Dan hidup kita ini adalah kesempatan buat kita bersama-sama membuktikan bahwa saya menjadi saksi kepada semua orang. Mari kita tutup renungan kita dengan bersama-sama menyanyi sambil merenungkan pujian, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ketemu kembali dan salam sehat. Sekarang kita akan berdoa syafaat setelah mendengarkan cerita dari kakak-kakak guru kita. Mari semua kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami boleh bergembira di hari Minggu ini, hari sukacita, boleh bersama dengan anak-anak sekolah Minggu dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja Jemaat Kota. Kami menikmati pelayanan dari guru-guru sekolah minggu kami, kakak-kakak kami, lewat pengajaran firman Tuhan hari ini, lewat cerita, juga nyanyian-nyanyian, pujian, penyembahan kami kepada Tuhan. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tetap bahagia, kami bersyukur bahwa Tuhan Yesus tetap sayang kepada kami. Dan kami juga telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Dalam persembahan yang kami berikan boleh digunakan untuk pelayanan di sekolah minggu jemaat kota. Kami berdoa buat orang tua kami yang selalu menyayangi kami, membimbing kami di rumah, dan juga di masa-masa di mana kami masih berlibur, juga menikmati kehidupan bersama keluarga kami, kakak dan adik, orang tua kami di rumah. Kami bisa membantunya untuk bekerja di rumah sambil menunggu waktunya di mana kami anak-anak sekolah minggu akan kembali belajar di sekolah walau masih harus belajar dari rumah. Saat ini kami berdoa untuk beberapa teman-teman kami berulang tahun dalam 1 minggu ke depan ini. Teman kami Silo, Josefa, Gracia, Jaden,
Wilan, Belvania, Angga, Revena, dan Naya. Kami senang bahwa teman-teman kami boleh bertambah usia setahun lagi. Banyak yang menyayangi teman-teman kami, sayang oleh mama dan papa, oma dan opa, dan banyak yang menyayanginya. Juga kami dari gereja, dari guru sekolah minggu, ikut bersyukur kiranya teman-teman kami berulang tahun boleh selalu sehat. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Inilah petunjuk hidup baru bagi kita semua. Jadilah kuat dan penuh keberanian. Janganlah takut dan janganlah gentar akan mereka, karena Tuhanmu, Dialah yang berjalan bersamamu. Dia tidak akan mengecewakanmu atau meninggalkanmu. Ulangan 31 ayat 6. Kita menyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Teman-teman sekalian, kita telah bersama-sama mendengarkan cerita. Kita juga sudah menaikkan pujian, dan saat ini kita akan bersama-sama diutus serta diberkati untuk menjalani hari-hari kita. Mari kita pergi dan menjadikan Kristus sebagai pemimpin hidup kita, dan mari tetap setia di dalam Tuhan Yesus, taat perintah Tuhan, dan terus menjadi anak-anak terang dimanapun kita berada, sehingga nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tenanglah kini hatiku. Kita akan nyanyikan bersama-sama sebagai respon ungkapan syukur kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku.
segar di taupan dan di laut tenang. Tatap tanganku dipegang, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tanganku dipegang teguh. Adik-adik, kita telah bersama-sama beribadah, dan kiranya apa yang menjadi firman kebenaran hari ini dapat benar-benar menjadi kekuatan baru bagi kita, semangat baru bagi kita untuk terus melanjutkan hari-hari kita di rumah, di sekolah, saat bermain, saat belajar bersama dengan orang-orang tua kita. Karena itu, sekali lagi, kakak ingin menyampaikan, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tanganmu, dan senantiasa berdoa, bersukacita. Selamat hari Minggu semuanya, Tuhan memberkati.